Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengucap syukur kita dapat bangun pada pagi hari ini dan memulai aktivitas kita. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi yang indah ini. Dan sebelum memulai aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membawakan renungan ini dengan tema kehilangan kasih yang mula-mula. Dan saya akan bacakan dari ayat 2 sampai dengan yang ke-5 saja. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang melakukan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Dalam relasi pertemanan sangat mungkin terjadi perubahan. Hal ini juga terjadi dalam relasi antara Allah dengan umatnya. Dan di dalam Nats hari ini diceritakan tentang penilaian yang Allah berikan terhadap salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Penilaian yang sangat tajam diberikan oleh Allah kepada jemaat di Efesus, yaitu aku tahu segala usahamu, segala jerih lelahmu, segala kesabaranmu, tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dengan kata lain dikatakan bahwa ada suatu pagar atau batas bagi kehidupan sebuah jemaat, yaitu kasih yang mula-mula. Kasih inilah yang membuat jemaat menjadi aktif dan bergiat bagi Allah. Kasih inilah yang membuat jemaat mengejar pertumbuhan iman di dalam Kristus. Mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Jemaat ini juga dikenal sebagai jemaat yang benar dan penuh dengan cinta kepada Tuhan. Namun kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang terjadi, latar belakang di dalam jemaat Efesus. Nah, konteks jemaat di Efesus dalam Nats hari ini adalah mereka sedang menghadapi penjajahan Kaisar Domitianus. Nah, Kaisar ini memerintahkan semua orang untuk memanggil dia sebagai Allah, dan barang siapa yang tidak taat akan dianiaya. Sebagian orang Kristen ada yang tetap setia kepada Tuhan dengan siap menanggung resiko dihukum. Tetapi ada juga jemaat yang berkompromi. Konteks ini akan terus terjadi berulang kali dalam kehidupan bergereja, bahkan bisa terjadi dalam kehidupan pribadi orang yang katanya percaya kepada Allah. Jadi cinta kasih mula-mula itu mulai luntur pada saat seseorang membuat sebuah pilihan yang mencari kenyamanan tertentu dalam hidupnya. Ketika sebuah kenyamanan diberi peluang untuk berkembang di dalam diri seseorang, lama-kelamaan orang tersebut akan merasa bahwa kompromi itu adalah hal yang benar. Dia tidak perlu menderita, tetapi dia tetap dapat melayani Tuhan dengan aktif. Nah, Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tidak memiliki dasar cinta sama sekali. Oleh karena itu, ketika Tuhan melihat, maka Tuhan menolak semuanya itu. Hal ini tentu adalah hal yang sangat mengerikan. Orang yang kehilangan kasih terhadap Tuhan akan hidup tidak nyaman, dan Tuhan akan mengambil kegunaannya di hadapan dirinya. Orang seperti itu tidak akan menikmati kehidupan imannya lagi. Walaupun kita merasa dekat dengan Tuhan, ketika cinta mula-mula itu sudah mulai pudar, maka doa kita itu akan terasa menjadi lain. Doa kita itu akan dipenuhi dengan ketidakpuasan karena ada kekecewaan yang tertahan. Ketika cinta itu mulai memudar, hidup menjadi terasa begitu melelahkan dan mulai membuka celah untuk dosa. Apakah Tuhan yang membuat hal itu? Tidak, saudara. Kalau kita lihat hal itu diliputi dengan ketidakpuasan dan cenderung untuk
mendiskreditkan pemeliharaan Tuhan dari diri seseorang. Ya, karena cinta yang mula-mula Tuhan berikan itu haruslah bertumbuh. Semakin cinta itu bertumbuh, orang akan menemukan bahwa dinamika sebuah cinta adalah kompleks adanya. Tetapi bersyukur karena Tuhan masih terus memberikan peluang untuk kita merestorasi cinta yang pudar itu. Tuhan mengingatkan bahwa jemaat yang sudah jatuh begitu dalam, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, melainkan karena telah kehilangan cintanya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan masih memberikan kesempatan bagi jemaat yang telah jatuh untuk bertobat. Karena itu bertobatlah, supaya kita semua dapat menemukan pohon kehidupan itu. Dalam kitab Kejadian disebutkan adanya 2 pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, serta pohon kehidupan. Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka Tuhan menghalangi mereka makan buah pohon kehidupan. Sebab jika mereka memakannya, maka mereka akan terus-menerus hidup di dalam dosa, hidup di dalam kekekalan dosa. Jadi arti dari Wahyu 2 ayat 7 adalah, kalau kita menang, maka kita akan menemukan relasi hidup dengan Allah. Relasi yang akan terus-menerus diperbaharui oleh Allah. Sampai hidup kekal dan hidup berkelimpahan itu betul-betul kita alami. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan hal yang demikian. Seorang pemuda menjalin persahabatan dengan seorang pemudi dengan memakai media sosial. Mereka berdua tidak saling tahu wajah temannya. Suatu hari ketika mereka melakukan pertemuan, si pemudi memberikan tanda memakai baju kotak-kotak dengan membawa sekuntum bunga. Ketika si pemuda datang ke tempat yang sudah disepakati, dia berjumpa dengan seorang ibu-ibu ternyata yang memakai baju kotak-kotak dengan membawa sekuntum bunga. Si pemuda itu kemudian bertanya dalam hati, "Dosa apakah aku, Tuhan?" Si ibu akhirnya menjelaskan kepada si pemuda bahwa ada seorang gadis yang menceritakan tentang janji pertemuan mereka di sepanjang perjalanan dalam kereta api. Si gadis menitipkan sekuntum bunga kepada si ibu untuk menguji si pemuda. Lalu si ibu menunjukkan di mana keberadaan si gadis tersebut. Tuhan mungkin sekali menguji kita dengan membawa kita kepada situasi-situasi di mana kita mungkin akan berkata, "Dosa apakah aku, Tuhan?" Ujian itu diberikan untuk menguji cinta kita. Tuhan mau melihat kesungguhan kita bertobat dan seberapa kasih kita. Ketika kita dibenturkan kepada sebuah situasi, Tuhan mau melihat apakah kita berani jujur atau tidak. Apakah kita masih mau terus mengakui cinta kita kepada Tuhan atau tidak. Tuhan akan tetap menjaga dan memelihara kita dalam situasi apapun. Namun dapatkah kita mempertahankan cinta yang mula-mula itu? Dan agar cinta itu bisa dapat terus bertumbuh sampai kematian menjelang. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus menjaga kasih yang mula-mula itu. Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa terus hidup mencintai Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga yang memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.